Sultani NIM 1051749, Adam Nurdiansyah NIM 1051780, Perhadian Arif Kusnadi NIM 1051761. Saya di sini perwakilan kelompok 9. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kriminalitas di bidang teknologi informasi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang kriminalitas di bidang teknologi informasi. Beberapa istilah kriminalitas di bidang teknologi informasi itu yaitu yang pertama ada cybercrime, kejahatan masyarakat, computer crime, computer abuse, computer fraud, dan computer related crime. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih computer crime itu. Computer crime itu sendiri perbuatan melawan hukum dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak kejahatan kriminal tersebut. Cybercrime itu sendiri yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kita akan membahas tentang karakteristik unik kriminalitas di bidang teknologi informasi. Yang pertama itu ada ruang lingkup kriminalitas. Apa sih ruang lingkup kriminalitas itu? Dia ini bersifat global, yaitu melintasi batas negara, menyebabkan kita sulit untuk menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku tindak kriminalitas ini. Selanjutnya itu ada sifat kriminalitas, tidak menimbulkan kekacauan yang sudah terlibat, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. Nah, yang ketiga ini ada pelaku kriminalitas. Pelaku kriminalitas ini didefinisikan namun memiliki ciri khusus, yaitu pelakunya menguasai penguasaan internet atau komputer. Yang keempat ini ada yang namanya modus kriminalitas. Modus ini hanya dapat dimengerti orang tertentu yang mengerti dan menguasai teknologi informasi. Nah, yang terakhir ini ada jenis kerugian. Apa aja sih kerugian yang bisa ditimbulkan dari kriminalitas ini? Banyak hal yang bisa yang didapatkan dari kriminalitas ini. Yaitu contohnya ada yang termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya ini ada kriminalitas yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Apa aja sih contohnya? Yaitu ada contohnya itu yaitu pembajakan, pornografi, pemalsuan, pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, isu syarat, dan lain-lainnya. Nah, contoh kedua ini yaitu kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Contohnya yaitu pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs cyberwar, dan lain-lain. Jenis cybercrime ini sendiri dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu cybercrime berdasarkan jenis kegiatan, yang kedua itu motif kegiatan, dan ketiga itu sasaran kejahatan. Kali ini kita akan membahas tentang penanggulangan global. Yang pertama itu melakukan modernisasi hukum pidana nasional dengan hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional. Yang kedua itu meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime tersebut. Yang keempat ini meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kriminalitas kejahatan yang terjadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Di pembahasan terakhir yaitu adanya kesimpulan, di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling
berlawanan seperti teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun karena keberadaannya dan bagi banyak orang memiliki dua mata pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, sedangkan mata pisau lainnya berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai manusia yang beradab dalam menyikapi dan menggunakan teknologi ini, semestinya kita dapat memilih mana yang baik, yang benar, dan bermanfaat bagi sesama. Kemudian mengambilnya sebagai penyambung mata rantai kebaikan terhadap sesama kita. Kita juga mesti pandai dalam melihat mana yang buruk dan merugikan bagi orang lain, untuk selanjutnya kita menghindari memberantasnya jika hal itu ada di hadapan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.